Hola, salam Just Indo. Kita bahas timnas kemarin kalah 1-0, tapi gue ada kritikan, ada juga pujian. Jadi ada hal yang negatif, kurang bagus, ada hal yang bagus. Sebenarnya skor 1-0 itu bisa dibilang quite expected lah, karena kalau di atas kertas teorinya Jordan itu lebih bagus daripada kita. Mereka di rank 98 kalau nggak salah, sekitar itu. Di bawah 100, kita di 158-an, kira-kira begitu. Jadi terjadi gap. Kalau selisih cuman 10-20 di rank FIFA, harusnya sih bisa ya, bisa kita lawan. Tapi kalau udah rank 50 itu mulai sedikit kelihatan lah perbedaannya dari sisi kualitas. Tapi gue bilang kita punya cukup banyak peluang untuk bisa menyamakan skor, oke? Hanya ya, kalau dibilang layak kalah, ya mungkin layak kalah. At least kekalahan yang gue bisa terima dan gue rasa banyak fans bisa terima. Di samping itu kita masih punya satu match lawan Nepal. Dan kalau menang, dan harusnya ya Jordania juga menang lawan Kuwait, kita menang lawan Nepal, we still have a chance. Kita punya peluang untuk lolos. Nah, kita mau berharap itu. Jadi nggak usah lihat Kuwait, dan fokus ke Nepal menang sebanyak mungkin. Udah itu aja. Nah, kemarin mulai awal pertandingan kita itu wah parah mainnya. Asli parah. Nggak bisa pegang bola, nggak usah 3 detik aja nggak bisa. Tiap kali dapat bola kita counter, bolanya hilang. Hilang karena salah kontrol atau salah passing atau pelanggaran. Jadi beruntung di masa-masa itu 15-20 menitan lah, 20 menitan, 25 menit itu kita nggak kebobolan. Sampai gue itu kalau main kayak gini mah tunggu jebol aja. Nah, beruntung setelah itu kita recover. Kita recover dalam arti, bukan arti kita bermain lebih dominan, nggak. Dalam arti pada saat kita pegang bola, at least kita bisa membangun serangan. Oke? Membangun serangan itu berarti passing lewat bawah, nggak dikit-dikit long ball. Passing lewat bawah sampai tengah. Dan ya nggak begitu ya, kurang berhasil karena jarak pemain itu terlalu jauh ya. Praktis 90 menit jarak pemain itu terlalu jauh. Dengan terlalu jauh itu kurang dekat untuk bisa bermain dinamis cepat, sirkulasi bola cepat ya. Walaupun dengan sikon seperti itu kita tetap mendapatkan beberapa peluang, oke? Nah, sayangnya bukan sayangnya, beruntungnya Nadio lagi keren, lagi bagus banget. Jadi menyelamatkan berapa. Tapi kalau dibilang apakah Jordan di babak pertama, kita fokus babak pertama dulu. Babak pertama dapat peluang besar? Enggak juga setahu gue. Ada beberapa setengah peluang lah. Tapi dibilang peluang besar enggak juga. Itu di babak ke 20 menit 25 menit pertama itu benar-benar deg-degan. Si Elkan salah passing, kena counter. Terus Rizky dapat bola, bukannya dia passing ke Elkan karena Elkan kosong, terus dia main asal crossing, bolanya agak kemana. Terlalu panik, nggak ada koordinator, nggak ada apa. Pokoknya itu persis awal-awal lawan Kuwait juga begitu. But that's okay. Kita memperbaiki. Nah, pada saat masuk babak kedua, yang kita semua harapkan adalah ada perbaikan, ya dong. Ada perbaikan sehingga karena kita sudah nggak diobok-obok lagi di 20 menit terakhir di babak pertama, gue berharap dan semua fan berharap bahwa di babak kedua at least kita lebih bisa mengontrol pertandingan. Nah, mulai di awal-awal kita udah jebol. Kesalahan itu mulai dari Arhan. Dia kalau lu lihat replay berada di depan lawannya, sehingga dia speed 5-7 meter pertama itu kalah. Tapi kesalahan itu sering dilakukan oleh wingback ya. Dan bahkan Luke Shaw aja beberapa kali gue pernah lihat melakukan kesalahan itu. Bukan hanya Luke Shaw, banyak sekali wingback profesional di Liga Inggris yang melakukan kesalahan itu. That's okay.
Jadi gue cuma berharap Arhan bisa belajar dari kesalahan itu. Mereka masuk crossing yang akurat, biasanya crossing Jordan juga nggak akurat sama sekali. Terus gol. Nah, masih ada banyak waktu kan. Ini baru 2 menit berjalan, masih ada banyak waktu. Apa yang dilakukan oleh si siapa namanya, Sintayong, dia masukkan berapa pemain. Irfan Jaya masuk, si siapa namanya, Vano masuk. Ada beberapa pemain lah masuk. Apakah berubah? Enggak juga. Justru di babak kedua, kalau menurut gue, serangan itu nggak begitu berhasil, bahkan lebih jelek lagi passing control di babak kedua. Ya, sekali lagi salah satu yang gue pantau itu kan Irfan Jaya, karena gue kritik dia berapa kali kan, gue jarang dia bermain bagus, jarang sekali. Dan kemarin di babak kedua itu nggak lagi. Tapi kritikan ini lebih ke masukan untuk Irfan, bahwa kekuatan dia itu kan dribbling, penetrasi. Kalau nggak dapat peluang melakukan itu, play simple, passing aja, bergerak lebih cepat. Dari semua kekurangan, toh gue juga lihat hal yang positif, yaitu apa? Fighting spirit kita. Gue bilang fighting spirit kita itu bagus. Dan satu hal yang paling penting, menurut gue itu hal yang sangat positif, apa? Kita dari awal itu nggak parkir bis. Bertahan iya, bertahan karena kita nggak pegang bola. Tapi pada saat kita pegang bola, berani ke depan. Jadi kita berusaha untuk defense di babak sendiri. Sama sekali nggak parkir bis. Biasanya kalau pelatih katrok, ya, itu ketemu tim yang selisih ranking FIFA 60 atau 50, at least lebih bagus lah, itu parkir bis. Ini sama sekali tidak, which is good. Kenapa? Karena kalau lu parkir bis, counter kita itu nggak seefektif yang orang pikir. Tapi at least kalau kita berani ke depan, we create chances. Karena ini Yordania, ini bukan Saudi Arabia, bukan Jepang, bukan Korea. Dalam arti mereka pun bikin banyak kesalahan, kayak salah passing, tidak sebanyak kita, tapi cukup banyak juga. Defense-nya, skill-skill juga nggak hebat-hebat amat. Di situ kita create beberapa peluang lewat bola atas juga. Bahkan gue dalam 3 menit itu ada 2 peluang, itu gue tweet. Gue lupa di menit keberapa. Intinya adalah we create chances. Kenapa? Karena kita nggak parkir bis. Karena kita berani bermain. Walaupun eksekusinya buruk karena salah passing tadi itu, ya that's okay. Ini sudah gue bilang di match sebelumnya ya, bahwa prestasi kita itu emang naik turun. Oke. Sekarang jangan bukan fokus kepada kesalahan di mana semoga tidak terulang lagi. Semua pemain harus lakukan itu. Tapi bukan kesalahan terus nggak bangkit lagi, enggak. Semua pemain harus bangkit, tapi semua fokus kepada gue bikin salah apa. Lihat pertandingannya lagi, bikin salah apa. Semoga tidak terulang lagi. Kalau gue bilang, fokus kepada passing sama positioning. Kalau kita lebih rapat posisi kita, nggak semua ke depan atau semua ke belakang. Terutama di tengah, kemarin itu kita kalah. Justru kekuatan kita, gue bilang itu di tengah. Nah, di tengah ini harus kita kuasai dengan menaruh 5-6 pemain di tengah, sehingga membangun serangan itu akan lebih smooth. Kemarin itu berapa kali terlalu buru-buru. But that's okay, semua bisa kita perbaiki pada saat kita menang lawan Nepal, dan harusnya bisa. Oh ya, satu lagi. Apakah kemarin itu penalti? Iya, itu penalti. Itu rookie mistake yang dilakukan oleh Asnawi kalau nggak salah. Itu benar-benar rookie mistake. Daripada dia udah terlalu mepet, ada sentuhan. Pada saat dia tidak pegang bola, ada sentuhan, itu penalti, titik. Tapi si pemain Jordan ini pinter juga, pas disentuh dikit dia diving. Tapi ada sentuhan dan itu penalti. Beruntung setengah penalti lah di save oleh Nadeo. Yang bikin menyedihkan lagi untuk gue, kenapa nggak ada VAR? Sekirekah itu AFC? Pertanyaan gue, apakah di pertandingan
Jepang lawan Saudi juga nggak ada VAR? Gue nggak tahu. Kalian mungkin bisa jawab. Apakah di pertandingan Asia lain juga nggak ada VAR atau ada VAR? Tapi ini di Kuwait loh. Kuwait ini kan duitnya nggak dikit, banyak banget malah, ya kan? Apakah FA-nya VAR nggak bisa bikin, Kuwait nggak bisa bikin VAR? Gue nggak tahu. Tapi cuman zaman sekarang, kalau lu masih nggak punya duit untuk VAR, ya lu ketinggalan zaman. Sepak bola susah maju kalau nggak ada VAR, kalau gue bilang. Karena justru VAR ini membantu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil. But anyway, secara overall fighting spirit oke, terlalu teledor, organisasi masih agak kurang, koordinasi antar pemain agak kurang, jadi kurang kompak sehingga Jordan bisa menciptakan peluang, dan kita juga kurang efektif dari chances dan lain-lainnya. Ya semoga hal kayak gitu diperbaiki. Tidak boleh meremehkan Nepal, sama sekali nggak boleh meremehkan Nepal. We have to fight seperti ini. Match yang paling penting, anggap aja final Piala Dunia atau apa. Lu harus fight habis-habisan, cari gol sebanyak mungkin ketemu Kuwait, ketemu Nepal, karena kita nggak pernah tahu hasil Kuwait dan Yordania seperti apa. Oke? Itu dulu, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa lawan Nepal. Thanks for watching.